Udah mulai. Selamat malam Bapak dosen. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai analisis kegagalan perusahaan 7-Eleven. Sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alenda Isma Oktasa dengan NPM 010, kemudian teman saya. Perkenalkan, nama saya Desa Main Widiaswari dengan NPM akhir 023. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Putu Anitasari dengan NPM akhir 018. Kenalkan, nama saya Pandenyo Mantera Wijana dengan NPM akhir 019. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Mia Amanda Okianti Dewi, NPM akhir 027. Baik, di sini ada latar belakang dari perusahaan 7-Eleven. Globalisasi ekonomi mendorong ekspansi perusahaan multinasional ke Asia Tenggara, termasuk 7-Eleven yang masuk ke Indonesia pada tahun 2009 melalui PT Modern 7 Indonesia. Dengan konsep lifestyle convenience store, awalnya sukses karena menggabungkan fungsi minimarket dan kafe modern, namun 7-Eleven gagal bertahan akibat kurangnya adaptasi terhadap pasar dan regulasi lokal, pembatasan penjualan minuman beralkohol, persaingan ketat dari Indomaret dan Alfamart, serta strategi harga premium yang membatasi jangkauan pasar. Next. Kemudian materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya yaitu adalah profil perusahaan. 7-Eleven merupakan jaringan convenience store global asal Amerika Serikat yang berdiri pada tahun 1927 di Texas. Perusahaan ini telah memiliki lebih dari 83.000 gerai di 18 negara. Di Indonesia, 7-Eleven mulai beroperasi pada 7 November 2009 melalui skema master franchise yang dipegang oleh PT Model 7 Indonesia, anak perusahaan dari Modern International Tbk. Gerai pertamanya dibuka di Bulungan, Jakarta Selatan dengan konsep menggabungkan fungsi minimarket dan lifestyle menurut Wisnu Wardana 2020. Strategi ini menjadi inovasi baru di pasar retail Indonesia karena menawarkan pengalaman sosial sekaligus berbelanja. Namun demikian, keberhasilan awal tersebut tidak bertahan lama. Berdasarkan temuan Ke-7IPA pada tahun 2021, 7-Eleven gagal melakukan adaptasi yang memadai terhadap kondisi pasar domestik. Regulasi pemerintah yang membatasi penjualan minuman beralkohol, serta tingginya tekanan kompetisi dari retail lokal menjadi hambatan utama. Baik, materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi strategi pemasaran internasional. Yang pertama ada segmentasi pasar. 7-Eleven menyasar segmentasi konsumen muda perkotaan seperti mahasiswa dan pekerja kantoran yang mengutamakan kenyamanan dan kecepatan belanja. Penempatan gerai difokuskan di wilayah strategis seperti kampus dan kawasan industri. Yang kedua, ada targeting dan positioning. 7-Eleven adalah kelas menengah ke atas dengan gaya hidup modern. Menurut Wisnu Wardana pada tahun 2020, perusahaan memposisikan diri sebagai lifestyle convenience store yang menggabungkan fungsi minimarket dan kafe. Namun, strategi ini kurang tepat karena harga yang relatif tinggi tidak sesuai dengan daya beli masyarakat yang sensitif terhadap harga. Yang ketiga ada marketing mix. 7-Eleven unggul pada aspek produk dan pengalaman pelanggan melalui makanan siap saji dan suasana toko yang modern. Namun aspek harga dan lokasi menjadi kendala utama karena biaya operasional di kawasan premium tinggi dan strategi promosi kurang agresif dibandingkan pesaing seperti Indomaret dan Alfamart. Yang keempat ada adaptasi dan standarisasi. 7-Eleven lebih menekankan standarisasi dan mempertahankan format dan citra merek internasional. Namun, adaptasi
terhadap budaya, regulasi, dan kebiasaan konsumsi masyarakat Indonesia masih terbatas, seperti kebijakan pembatasan penjualan minuman beralkohol, serta perilaku konsumen yang lebih hemat tidak diimbangi dengan inovasi produk dan strategi harga lokal. Yang terakhir, ada evaluasi strategi. 7-Eleven menunjukkan kekuatannya dan inovasi konsep dan pengalaman konsumen, tetapi kegagalannya menegaskan pentingnya adaptasi lokal dalam pengelolaan pasaran internasional. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan faktor kegagalan dari 7-Eleven ini terdiri dari dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, dari faktor internal, dilihat dari kurangnya riset pasar. Menurut Kujaifa tahun 2021, salah satu kelemahan utama dari 7-Eleven adalah minimnya riset pasar sebelum ekspansi ke Indonesia. Akibatnya, strategi yang diterapkan tidak sesuai dengan karakteristik konsumen lokal yang cenderung sensitif terhadap harga dan mencari nilai yang ekonomis. Yang kedua, dilihat dari fokus berlebihan pada citra modern. 7-Eleven terlalu menekankan citra sebagai toko modern dengan gaya hidup yang urban. Strategi ini memang menarik bagi konsumen muda, tetapi mengabaikan kelompok masyarakat yang menengah ke bawah. Hal ini menjadi mayoritas pasar retail di Indonesia fokus berlebihan pada aspek gaya hidup, menyebabkan perusahaan kehilangan peluang untuk memperluas basis konsumen dan memperkuat loyalitas pelanggan di segmen lain. Yang ketiga itu ada struktur organisasi yang kurang fleksibel. Menurut Kujaifa tahun 2021 juga menjelaskan bahwa struktur organisasi 7-Eleven di Indonesia kurang adaptif dan lambat dalam pengambilan keputusan. Ketika terjadi perubahan, regulasi atau tren pasar, perusahaan tidak mampu merespons secara cepat karena keputusan strategi masih sangat bergantung pada kebijakan pusat. Hal ini berdampak pada keterlambatan inovasi dan penyesuaian strategi operasional. Yang keempat ada strategi pemasaran tidak adaptif. Strategi pemasaran 7-Eleven cenderung statis dan tidak menyesuaikan dengan dinamika pasar lokal. Promosi yang terbatas serta harga yang tidak kompetitif membuat pelanggan mudah beralih ke retail lokal seperti Indomaret dan Alfamaret yang lebih agresif menawarkan diskon dan mudah dalam memberikan kemudahan akses. Akibatnya, 7-Eleven gagal membangun loyalitas pelanggan jangka panjang. Yang kelima, biaya operasional dan penjualan yang rendah. Menurut Wisnuwardana tahun 2020, model bisnis lifestyle convenience store yang diadopsi 7-Eleven menghasilkan biaya operasional yang tinggi, terutama karena lokasi gerai berada di kawasan yang premium. Pendapatan yang tidak sebanding dengan pengeluaran menyebabkan profitabilitas perusahaan terus menurun, hingga akhirnya tidak mampu mempertahankan kelangsungan bisnisnya di Indonesia. Yang materi selanjutnya itu faktor eksternal kegagalan dari 7-Eleven. Yang pertama dilihat dari faktor regulasi pemerintah. Menurut Wilson dan Brian tahun 2022, salah satu faktor kegagalan 7-Eleven adalah kebijakan dari pemerintah yang membatasi penjualan minuman yang beralkohol. Produk tersebut sebelumnya menjadi salah satu daya tarik utama bagi konsumen muda, sehingga larangan penjualan berdampak langsung pada penurunan pendapatan. Kurangnya inovasi untuk mengganti kategori produk yang hilang menyebabkan perusahaan kehilangan sebagian besar pelanggan tetapnya. Yang kedua, dilihat dari kondisi ekonomi yang tidak stabil. Kondisi ekonomi nasional yang fluktuatif turun mempengaruhi daya beli masyarakat. Ketika harga kebutuhan meningkat, konsumen lebih selektif dalam berbelanja dan cenderung memilih toko dengan harga yang lebih murah. Dalam situasi ini, 7-Eleven yang memposisikan diri di segmen menengah ke atas, kesulitan menarik konsumen baru dan mempertahankan pelanggan lama. Yang ketiga, dilihat dari persaingan dan retail lokal.
Persaingan ketat dengan Indomaret dan Alfamart menjadi tantangan berat bagi 7-Eleven. Kedua retail lokal tersebut menjadi jaringan toko yang lebih luas, strategi promosi yang agresif, serta harga yang lebih terjangkau. Akibatnya, 7-Eleven tidak mampu bersaing dalam hal aksesibilitas, efisien operasional, maupun penawaran harga kepada konsumen. Yang keempat dilihat dari perubahan perilaku konsumen. Menurut Yulida tahun 2023 menjelaskan bahwa setelah tahun 2016 terjadi pergeseran perilaku konsumen yang menyukai belanja daring dan produk ekonomis. Gaya hidup ini membuat konsumen hangout store 7-Eleven menjadi kurang relevan karena masyarakat lebih mencari kenyamanan berbelanja yang cepat daripada tempat bersosialisasi. Yang kelima, dilihat dari faktor budaya masyarakat. Selain faktor ekonomi dan regulasi, aspek budaya juga berpengaruh. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih menganggap nongkrong di Indomaret bukan kebutuhan utama, sehingga konsep gaya hidup yang ditawarkan 7-Eleven tidak sepenuhnya diterima. Kurangnya pemahaman terhadap nilai dan kebiasaan sosial ini memperlemah daya tarik merek di pasar lokal. Yang terakhir itu dilihat dari kombinasi tekanan eksternal. Secara keseluruhan, kombinasi antara tekanan regulatif, persaingan pasar, dan perubahan gaya hidup membuat strategi global 7-Eleven tidak mampu beradaptasi secara efektif di Indonesia. Akibatnya, pada tahun 2017, seluruh gerai resmi ditutup karena penurunan penjualan yang signifikan dan beban operasional yang terus meningkat. Sekian dari saya, materi selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi keterkaitan teori. Yang pertama, ada market entry theory. Berdasarkan market entry theory, 7-Eleven masuk ke pasar Indonesia melalui sistem master franchise yang termasuk dalam kategori indirect entry mode. Menurut Oh et al. 2024, metode ini efisien untuk mempercepat ekspansi global karena tidak memerlukan kepemilikan langsung atas seluruh gerai. Namun, kelemahannya terletak pada keterbatasan kontrol manajerial. Yang kedua, ada culture differences theory. Menurut Wilson dan Bryan 2022, perbedaan budaya konsumsi antara masyarakat Barat dan Indonesia menjadi hambatan penting bagi keberhasilan 7-Eleven. Konsumen Indonesia cenderung menganggap toko retail sebagai tempat membeli kebutuhan dasar dengan harga terjangkau, bukan sebagai sarana gaya hidup atau tempat bersosialisasi. Yang ketiga, ada competitive advantage theory. Hal ini mengacu pada keunggulan bersaing melalui strategi biaya rendah atau cost leadership atau diferensiasi. Namun, menurut Deng 2024, 7-Eleven gagal menggabungkan keduanya. Harga yang lebih tinggi dibandingkan pesaing tidak diimbangi dengan nilai tambah yang berkelanjutan. Yang keempat ada standardization vs adaptation. Dalam konteks standardization, 7-Eleven lebih menekankan standarisasi format global seperti tampilan toko dan citra merek internasional. Sayangnya, adaptasi tersebut terhadap karakter ekonomi dan budaya Indonesia kurang diperhatikan, terutama dalam hal harga, produk, dan perilaku konsumsi masyarakatnya. Akibatnya, strategi yang berhasil di negara lain tidak efektif di Indonesia, yang memiliki struktur sosial dan preferensi belanja yang berbeda. Selanjutnya ada materi pembelajaran dan rekomendasi. Yang pertama ada pentingnya adaptasi terhadap pasar lokal. Kegagalan 7-Eleven menunjukkan bahwa strategi global tidak dapat diterapkan secara langsung tanpa memahami karakteristik pasar lokal. Menurut Supriharyanti et al. 2022, kedekatan lokasi dan kenyamanan waktu menjadi faktor utama yang menentukan loyalitas pelanggan retail di Indonesia. Oleh karena itu, perusahaan asing perlu menyesuaikan strategi pemasaran dengan perilaku di tempat tersebut. Yang kedua, ada penyesuaian retail mix dan layanan.
hal ini menekankan bahwa kesuksesan retail di Indonesia sangat bergantung pada penyesuaian retail mix seperti produk, harga, promosi, dan lokasi agar sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan konsumen domestik. Yang ketiga, ada kolaborasi dengan mitra lokal. Kolaborasi dengan pihak lokal menjadi strategi penting untuk mengatasi keterbatasan dalam memahami budaya, regulasi, dan perilaku pasar. Dengan bekerja sama dengan mitra lokal, perusahaan dapat menekan biaya operasional, memperkuat jaringan distribusi, serta mempercepat proses adaptasi. Dan yang terakhir ada penerapan prinsip globalization. Perusahaan global perlu menerapkan prinsip tersebut, yakni menjaga konsistensi identitas merek global sambil menyesuaikan produk, harga, dan promosi dengan preferensi lokal. Pendekatan ini membantu menciptakan keseimbangan antara efisiensi global dan relevansi lokal, sehingga perusahaan dapat membangun daya saing berkelanjutan di pasar negara berkembang seperti di Indonesia. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, akan saya lanjutkan dengan kesimpulan dan saran. Kesimpulan, kegagalan 7-Eleven di Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan strategi global tidak selalu dapat diterapkan secara langsung tanpa adaptasi terhadap pasar global. Meskipun awalnya sukses menarik minat konsumen muda perkotaan dengan konsep lifestyle convenience store, perusahaan gagal menyesuaikan diri dengan perilaku belanja masyarakat yang lebih sensitif terhadap harga. Faktor internal seperti kurangnya riset pasar, strategi harga yang tidak tepat, dan tingginya biaya operasional memperburuk kondisi keuangan perusahaan. Sementara itu, faktor eksternal seperti pembatasan penjualan alkohol, persaingan ketat dari retail lokal, serta perubahan gaya hidup konsumen turut mempercepat penurunan kinerja. Kasus ini menegaskan bahwa pentingnya keseimbangan antara standarisasi global dan adaptasi lokal agar strategi pemasaran internasional dapat berjalan efektif di negara berkembang. Selanjutnya, saran. Perusahaan internasional yang ingin berekspansi ke pasar Indonesia perlu menyesuaikan strategi bisnis dengan kondisi lokal. Diperlukan riset pasar yang mendalam untuk memahami preferensi dan daya beli konsumen. Selain itu, penerapan prinsip globalization harus diperkuat agar identitas merek global tetap terjaga namun tetap relevan dengan kebutuhan lokal. Perusahaan juga disarankan untuk menjalin kemitraan dengan pihak lokal guna memperkuat jaringan distribusi dan memahami regulasi yang berlaku. Terakhir, inovasi layanan dan penyesuaian harga perlu dilakukan agar mampu bersaing dengan retail lokal dan mempertahankan loyalitas konsumen. Selanjutnya akan saya terima kembalikan kasih ke moderator. untuk atas kesempatan dan waktunya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.